sanak Rana Minang, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Kami kembali hadir untuk Anda dalam Berita Padang. Bersama saya, Wulan Valeri. Sejumlah informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Musim kemarau panjang, ratusan warga di Nagari Padang Sibusuk Sijunjung menggelar salat istisqa. Rampok rumah lansia di Agam, 1 kilogram emas raib digondol pelaku. Lanjutan sidang pembunuhan NKS, Hakim memeriksa penyidik Polres Padang Pariaman. Menghadapi musim kemarau panjang, ratusan warga di Nagari Padang Sibusuk Sijunjung menggelar salat istisqa atau salat minta hujan. Salat sunnah ini digelar di lapangan terbuka di halaman Sekolah Dasar Negeri 09 sebagai ikhtiar untuk meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat dilaksanakan sebanyak 2 rakaat dengan takbir 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua. Peserta salat terdiri dari orang tua laki-laki dan perempuan, serta para pelajar. Usai salat, imam memandu warga berdoa bersama, meminta diturunkan hujan. Sebab musim kemarau di Sijunjung telah berlangsung lebih dari 2 bulan. Musim kemarau di tahun ini cukup panjang, sehingga sumber-sumber air semakin terbatas, dan lahan pertanian pun mulai mengering. Dampaknya, para petani tidak bisa bercocok tanam karena sawah mereka adalah sawah tak ada hujan. Ini kita bersama-sama Lembaga Nagari, MUI, Kerapatan Adat Nagari, BPN, PHBI, dan semua lembaga nagari. Pada hari ini kita melaksanakan kegiatan sholat istisqa atau sholat minta hujan yang dilaksanakan sesuai dengan keterangan Pak MUI tadi 3 kali titik. Mudah-mudahan harapan kita sebagai umat manusia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diturunkan nikmat hujan ke negari kita. Setelah selesai salat dan berdoa bersama, warga bersalaman dan bersilaturahmi, kemudian mereka kembali ke rumah masing-masing. Warga berharap doa mereka dijawab dan hujan segera dicurahkan dari langit. Safatul Ulum melaporkan dari Sijunjung. Tiga unit rumah di permukiman padat penduduk di Jorong Pasar Dua Sua, Nagari Air Bangis, Pasaman Barat, ludes terbakar. Api dengan cepat membakar rumah yang terbuat dari kayu tersebut. Warga berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya, namun gagal. Selain rumah, api juga membakar 3 unit sepeda motor, kulkas, uang tunai, dan harta berharga lainnya. Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan pendek arus yang terjadi saat pemilik rumah pergi keluar. 2 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi dan langsung memadamkan api. 1 unit rumah ludes terbakar beserta isinya, termasuk uang tunai 25 juta rupiah, tidak bisa terselamatkan. Sedangkan 2 unit rumah lainnya bisa terselamatkan dan hanya mengalami rusak ringan. Dari lapangan ada 3 unit rumah rupanya, ya. 1 unit yang terbakar, hangus terbakar itu ada kendaraan roda 2, 3 unit dalamnya dan kulkas 2. Informasi yang terima juga ada uang simpanan 25 juta. Sejauh ini kondisi terakhir bagaimana sekarang, Pak? Kondisi terakhir sudah dilakukan pendinginan oleh pemadam kebakaran, ya, dan api sudah mati seperti itu. Ada berapa? Beruntung dalam kebakaran ini tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Saat ini, kasus kebakaran ditangani aparat Polsek Air Bangis. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Satuan Patroli Jalan Raya Ditlantas Polda Sumbar
memeriksa kondisi roda kendaraan yang akan masuk ke jalan tol Padang Sicincin pada Rabu pagi. Kendaraan yang bannya telah gundul dan tekanan udaranya rendah diminta untuk balik arah. Jika ingin masuk ke jalan tol, pengendara harus menukar ban dengan yang baru, dengan tekanan udaranya harus sesuai. Hasilnya, 5 unit mobil disuruh berputar arah. Baik itu truk, mobil pickup maupun minibus. Petugas melakukan hal ini karena ban mobil itu tidak layak melintas di jalan tol, karena bisa memicu terjadinya kecelakaan. Razia dilakukan usai terjadinya kecelakaan tunggal sebuah minibus di jalan tol Padang Sicincin beberapa hari lalu. Selain memeriksa tekanan angin dan ban kendaraan, polisi juga menghentikan truk karena muatannya melebihi kapasitas yang telah ditentukan. Tercatat ada sekitar 5 tadi kendaraannya yang kita laksanakan ini karena kondisi bannya sudah tidak layak, sudah gundul ya. Nah, kemudian anginnya juga kurang, jadi daripada nanti terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, kita arahkan untuk putar balik kemudian ke bengkel terdekat untuk mengisi angin dan mengganti bannya agar nanti mencegah kecelakaan itu terjadi. Kalau supir mau ya Pak, mantan transportasi kan, tapi sesuai ongkosnya kan itu. Bisa kan kalau udah transportasi kan risiko kurang. Nah, mantan kan jaga kecelakaan bisa kan itu. Ya. Berarti Bapak sebagai sopir mendukung ya Pak ya? Ya. Razia semacam ini akan terus dilakukan polisi untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan tunggal maupun kecelakaan yang melibatkan kendaraan lain di jalan tol Padang Sicincin. Robiham melaporkan dari Padang. Mengantisipasi terjadinya aksi balap liar dan tawuran, puluhan personel Polres Pasaman Barat melaksanakan patroli ke sejumlah titik yang dianggap rawan balap liar dan tawuran di wilayah hukum Polres Pasaman Barat. Salah satunya di Jalan 32 Soekarno-Hatta, Nagari Awakuniang, Pasaman Barat. Sejumlah petugas membubarkan muda-mudi yang berkumpul di tepi jalan dan mereka diminta pulang ke rumah masing-masing. Sebelum membubarkan, petugas memberikan imbauan dan sosialisasi. Setelah itu, polisi juga menindak pemuda yang menggunakan kendaraan yang tidak sesuai dengan aturan. Kendaraan itu kemudian dibawa ke Mapolres Pasaman Barat untuk ditahan. Beberapa pemuda yang melihat kedatangan polisi, banyak yang hendak kabur, namun berhasil digagalkan petugas. Kita ini melaksanakan KRYD ini adalah sosialisasi dulu, seopos. Nanti kalau untuk jam malam itu kita melaksanakan penindakan. Yang penting kita sudah melaksanakan himbauan terlebih dahulu untuk tidak melakukan balap liar dan tawuran. Dan kita juga tadi singgah di beberapa titik dan kita sampaikan kepada pemilik warung serta beberapa masyarakat apabila ada indikasi atau akan terjadi balap liar, segera kita infokan dan kita akan tindak tegas. Kegiatan ini akan rutin digelar oleh Polres Pasaman Barat hingga tujuan zero balap liar dan zero tawuran terwujud. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.